Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang pengampunan. Ada dua alasan kenapa saya memilih tema pengampunan. Pertama, karena kita sudah mendekati masa Natal. Ini kesempatan yang sangat baik untuk mengampuni, melepaskan segala-galanya, mengeluarkan beban dari hati, sebagai persiapan untuk menyambut kelahiran Tuhan, yang juga membawa pengampunan yang menyelamatkan. Yang kedua adalah dari pengalaman mendengarkan konsultasi, mendengarkan sharing, begitu banyak orang terbebani, bertahun-tahun, sangat berat karena tidak bisa mengampuni. Dan saya prihatin tentang hal itu. Ada yang mengatakan bahwa saya masih sakit, Romo, kalau mengingat peristiwa itu. Bahkan ketemu orangnya saja sudah langsung muncul rasa tidak suka dan tidak nyaman. Ada rasa sakit di dalam yang belum sembuh. Dan itu bertahun-tahun disimpan di dalam hati. Menurut saya itu seperti menyimpan sampah busuk di dalam kamar. Yang makin lama justru makin busuk dan membuat seluruh ruangan terkontaminasi. Kita menjadi tidak nyaman dan sungguh-sungguh membuat kita ingin keluar dari ruangan itu karena sumpek. Tetapi kita tidak bisa keluar dari sana dan terus-menerus menghirup kebusukan itu di dalam diri kita. Membuat kita sakit, membuat kita tidak nyaman. Dan ketika saya minta, ketika berbicara, ngobrol, dan mereka sudah menyatakan isi hati bagaimana mereka terbebani oleh dendam dan sakit hati itu, ketika saya meminta untuk melepaskannya, mereka kesulitan. Saya sudah berusaha memaafkan, Romo, tapi masih sakit. Sulit sekali. Saudara-saudari terkasih, saya sendiri mengalami kesulitan dalam proses mengampuni ini. Dan Anda dan saya tetap sama akan kesulitan untuk mengampuni kalau fokusnya adalah orang lain. Kalau fokusnya adalah orang yang melukai, kita sulit sekali mengampuni. Jadi bagaimana? Fokusnya harus diri sendiri. Bukan keluar, tapi ke dalam. Kalau saya mengampuni, saya melakukannya bukan demi orang yang saya ampuni. Itu sulit sekali kalau seperti itu. Karena orangnya mungkin tidak minta maaf, orangnya tetap melakukan hal yang menjengkelkan, hal yang menyakitkan, bagaimana saya bisa mengampuni? Sulit. Lebih mudah. Ini hanyalah masalah strategi. Lebih mudah kalau kita ke dalam. Saya mengampuni karena saya sedang berbuat baik terhadap diri sendiri. Saya sedang membersihkan ruangan tempat saya tinggal 24 jam setiap hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Saya sedang memindahkan semua sampah bau busuk itu supaya menjadi lebih lega dan lebih sehat. Saya sedang melakukan kebaikan terhadap diri sendiri. Saya sedang beres-beres, membereskan ruang batin saya, membereskan hati saya, membersihkan luka-luka supaya saya sehat dan segar. Itu yang harus kita fokuskan. Tidak berarti bahwa segalanya kemudian beres, orang itu kemudian menjadi baik. Tidak. Saya sedang membereskan diri saya sendiri dan saya sedang membereskan hati saya demi Tuhan. Saya sedang membereskan
hati saya karena Tuhan. Saya sedang membersihkan ruangan batin saya demi saya sendiri, supaya saya lebih lega, mempunyai space yang lebih longgar, yang membebaskan dan melegakan. Mungkin orangnya tetap sama, mungkin orangnya tetap menjengkelkan, tetapi sudah bukan masalah. Masalahnya adalah saya yang harus bersih-bersih rumah, bersih-bersih ruangan, menyemprotkan wewangian yang sungguh-sungguh mengubah ruang batin saya. Nah, itu pengampunan. Orang lain bisa tetap sama, orang lain tetap menjengkelkan, tetapi ketika ruang batin luas dan bersih, tidak masalah. Bahkan bisa melihat bahwa sebetulnya ketika saya membenci atau sakit hati atau dendam, saya sedang berbuat salah. Loh, kok bisa? Dia yang menyakiti, Romo. Dia yang berbuat salah. Lah kok malah saya salah? Salahnya apa? Salahnya adalah memandang orang itu pada bagian tertentu. Satu adegan saja. Dan memasukkan orang itu pada gambaran yang kita buat sendiri. Oh, dia ini, si A ini pasti begini. Itu kesalahan kita. Dan karena itu kita harus minta maaf. Mau langsung maupun tidak langsung. Maaf, saya tidak tahu. Ternyata kamu itu lebih besar dari gambaran yang saya punya. Tapi saya tidak tahu. Saya yakin kamu lebih besar dari gambaran yang saya ciptakan tentang dirimu. Saya yakin kamu bagi orang-orang yang kamu cintai itu adalah pahlawan. Dan saya tidak tahu. Karena saya memandang engkau seperti yang saya ciptakan sendiri, saya minta maaf. Saya minta maaf karena saya tidak tahu bahwa kamu sangat mencintai Tuhan dan Tuhan sangat mencintaimu. Tetapi karena saya memandangmu seperti gambar adegan yang saya ciptakan sendiri tentang dirimu, saya tidak bisa melihat di belakang itu semua. Saya minta maaf. Ketika saya menghakimi, membenci seseorang, dendam terhadap seseorang, sakit hati terhadap seseorang, saya pasti salah. Yaitu menganggap orang itu tidak seperti apa adanya, tetapi seperti yang saya pikirkan. Saya memasukkan itu pada gambaran kecil yang saya buat tentang dia. Dan saya tidak melihat yang lain yang lebih luas. Maafkan saya. Itu mengampuni. Dan kemudian hati kita lega, luas, beban kita ringan, seperti diambil dari beban yang sudah bertahun-tahun menumpuk. Dan strategi terakhir, mantra jitu untuk memaafkan, mengampuni adalah terima kasih. Ketika mengingat orang itu, katakan terima kasih. Untuk apa, Romo? Dia akan menyakitkan, dia akan menjengkelkan, dan tidak berubah. Tidak apa-apa. Untuk dirimu. Supaya engkau mempunyai hati penuh syukur. Karena rahasia ini besar. Hati yang penuh syukur tidak bisa sekaligus mendendam. Tidak bisa. Hati yang penuh syukur tidak bisa sekaligus negatif. Tidak bisa. Maka tanpa alasan pun, katakanlah terima kasih sebagai mantra. Dan katakan itu sungguh-sungguh. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kalau kesulitan pada waktu mengucapkan terima kasih itu, bayangkanlah bahwa Tuhan sengaja mengirim orang itu menjadi guru kesabaran bagi kita. Tuhan mengirim orang itu sengaja supaya kita bisa melihat setiap orang melebihi apa yang kita ketahui tentang orang itu. Dan karena itu
katakanlah, ucapkanlah terima kasih sungguh-sungguh kepada Sang Guru kesabaran itu. Dan kemudian itu membebaskan hati kita dari dendam dan sakit hati. Hati kita penuh syukur, penuh kelegaan, penuh pengampunan. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ketika kita berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, yaitu kemampuan untuk mengampuni, kemampuan untuk mengasihi, kemampuan untuk melihat, melampaui bayangan dan gambaran yang kita punyai tentang orang itu. Dan kita melakukan semuanya itu karena kita mengasihi diri kita sendiri. Dan kalau kita bisa berbuat baik terhadap diri kita sendiri, membereskan ruang batin kita supaya bersih dan wangi dan lega, maka kemudian kita bisa mengasihi sesama kita. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan disitulah kita menemukan Tuhan yang sangat mengasihi kita tanpa syarat. Karena itu, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.